surga di telapak kaki ibu. Bagaimana sebaiknya kita berbakti kepada orang tua, terutama ibu? Inilah yang akan dibahas oleh rekan kami Dinal Apriansyah bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam Bingkai Ramadan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, kembali lagi bersama saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Surga di telapak kaki ibu. Bagaimana kita sebaiknya berbakti kepada orang tua, terkhusus kepada ibu. Inilah yang akan kita bahas dalam Bingkai Ramadan kali ini bersama Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Uja. Halo Uja, Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Uja. Uja, bagaimana nih seharusnya kita berbakti kepada ibu? Karena kan ada nih hadis yang mengatakan bahwasanya derajat ibu itu 3 kali lebih tinggi dibanding ayah. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Islam itu agama yang sempurna. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Islam ini paripurna dan Islam ini ada seseorang yang memberikan contoh panutan, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, di satu hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya kepada siapa lagi kami berbakti? Ummuka ibumu, tsumma ya Rasul ummuka ibumu, tsumma ya Rasul ummuka ibumu, tsumma ya Rasul abuka, baru ayahmu. Tapi Islam itu adil. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, Allah melebihkan sosok ayah tadi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dari perempuan. Suami itu pemimpin dari istri. Maka satu sisi ibu dilebihkan, sisi lain ayah juga dilebihkan. Nah, kenapa ibu dilebihkan 3 kali, ayah itu cuma sekali? Hikmahnya ada. Apa hikmahnya? Ternyata ada 3 dimiliki ibu, gak dimiliki ayah. Ibu mengandung, ibu melahirkan, dan ibu menyusui. Dan kita tidak akan pernah melihat ada seorang ayah mengandung. Buncit iya, ya kan? Ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi bukan polos ya, bukan kita tengok, oh ada surga, mana ada kita lihat. Tapi menunjukkan kedudukan ibu ini sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibu ya, wanita, perempuan itu kedudukannya dalam Islam sangat luar biasa. Kita merujuk dalam Quran surah Al-Isra ya, ayat 23. Di situ jelas Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dan ketika engkau merawat orang tuamu yang sudah tua, ingat ya, janganlah kau katakan ah kepadanya. Orang yang sudah tua ini jangan bantah dia. Ah, uff itu di dalam tafsir Quran desiran napas. Misalnya Fulan, Dinal, iya mak, tolong belikan dulu gula di sebelah. Narik napas. Itu aja udah uff. Itu aja udah ah. Ustaz, aku gak bilang ah, aku bilang sama lah itu. Kata Allah, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan ucapan yang baik sama dia, yang menarik. Waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu di depan orang tuamu. Doakan dia, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ketika orang tuamu itu ada, kau sebagai anak jabatanmu tinggi, ilmumu tinggi, hartamu banyak depan orang tua, waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu. Rendahkan diri. Sehebat apapun kita di depan orang tua kita tetap seorang anak. Oke Uja, terus ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak ya Uja ya.
Terus bagaimana pula sebaiknya seorang ibu itu menciptakan generasi yang soleh untuk di masa yang akan datang? Madrasatul ula. Umi itu tempat pertama belajar anaknya. Kenapa? Karena suami mencari nafkah. Istri yang solehah, yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya nggak ada di rumah. Hampir 24 jam, satu hari satu malam anak itu ada sama istri. Maka istrilah yang memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana kalau ibu kita udah meninggal? Ya, kita sambung silaturahim kepada kawan-kawannya, kerabatnya. Kemudian kita wakafkan atas nama dirinya, kita berinfak atas nama dirinya. Kemudian kita doakan selalu dia. Kalau dia masih hidup, jangan suara kau lebih tinggi ketimbang suaranya. Pernah ada suatu kisah viral. Di Jazirah Arab ada seorang ibu membakar sebuah keranjang. Rasanya keranjang tuh nggak salah. Tapi ditanya sama orang-orang, kenapa kau membakar keranjang itu? Perhatikan apa kata sang ibu. Ku bakar keranjang ini karena aku sakit hati melihat keranjang ini karena aku ingat anak-anakku dulu. Dulu kecil mereka ku mainkan di sini. Sekarang mereka sudah besar, mereka sudah berkeluarga, seakan-akan dia melupakan aku. Maka demi Allah, pemirsa dan kita semua, jangan pernah kita siksa orang tua kita dengan kerinduan kepada kita. Ingat, satu orang tua bisa merawat 10 anaknya, tapi belum tentu 10 anak mampu merawat satu orang tuanya. Ada seorang ibu ditanya, Mas, Ibu, adakah sesuatu yang paling menyakitkan ketika melahirkan seorang anak? Ada. Apa itu? Dijawab sang ibu, ketika seorang ibu dibentak oleh anak yang dilahirkannya. Maka jangan pernah kau ajarkan ayah mak kau cakap, dulunya kau diajarkan bagaimana cara berbicara. Ingat Mas Dinal, kisah Imam Abu Hanifah memberikan inspirasi kepada kita. Nama aslinya Nu'man, ditanya emaknya, Nu'man, emak mau nanya ilmu agama sama kau. Kau kan pintar ilmu agama. Dipanggilnya muridnya Abu Yusuf. Disuruhnya Abu Yusuf jawab pertanyaan ibuku. Kenapa enggak guru yang menjawab pertanyaan ibu guru? Guru kan lebih tahu daripada aku. Wakhfid lahuma janahadzuli minar rahmah wa qur birhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah yang menyuruh, rendahkan dirimu di depan orang tuamu. Aku takut kalau ku jawab pertanyaan ibuku, nanti ku posisikan diriku sebagai seorang guru, ibuku sebagai seorang murid. Aku enggak mau itu terjadi. Pokoknya di depan orang tua rendahnya. Depan orang tua rendahnya. Ingat kan kisah Abdurrahman As-Sudais? Kalau ibu yang solehah itu walaupun anaknya salah, dia tetap mendoakan yang baik untuk anaknya. Sudais, idhab anta, keluar kau Sudais. Nakalnya anak-anak, makanan udah terhidang, dicup-cupkannya, tapi pakai apa? Pakai pasir. Mamanya marah, keluar kau. Idhab anta, keluar kau Sudais. Semoga kau jadi imam Masjidil Haram. Rupanya besar, Imam Abdurrahman As-Sudais menjadi imam besar Masjidil Haram. Itu kalau ibu yang soleh akan melahirkan anak yang soleh. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh yang terus berbakti kepada orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga apa yang dikatakan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, sekian program Bingkai Sumatera. Selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.